bertiga di sini, ada aku Alma, ada saya Gamil Arif dan saya Maira. iya, masih membahas tentang seputar stand up comedy teman-teman ya. Ya, di sini kita tujuannya adalah ngomporin lu yang pengen stand up. Jangan takut, jangan ragu. Coba aja dulu karena nggak mungkin pertama tiba-tiba langsung lucu, nggak mungkin pertama tiba-tiba langsung pecah. Tapi kalau lo nyobain sendiri, mungkin lo terpikir untuk melanjutkan karir di stand up. Iya, Kok gue merasa ragu? Kayaknya kayak gimana nih statement gue nih gitu. Ya, gue sendiri soalnya masih goyang banget. Iya, jadi kayak sebenarnya stand up itu mulai ya butuh proses lah, nggak bisa langsung tiba-tiba sukses nggak gitu. instan, nggak ada yang namanya stand up komedi sasetan. Diksi bagus ya Maira ya, bagus banget Maira. Quote-quote gimana gitu kan, mantap. Capture sama netizen tuh, oh nggak bisa stand up comedy sasetan, sukses instan nggak bisa, Nggak bisa. Jadi pemuja setan. Kenapa mau ya? Emang Maira punya tipsnya caranya kalau misalnya kita mau memulai stand up dari nol banget? Mungkin dari pengalaman pribadi dulu deh Maira. Oh, kalau pengalaman masih dulu pertama adalah menyenangi ya. Tak kenal maka tak sayang. Gitu. Jadi awalnya jadi penonton dulu. Penonton di mana mah? Langsung live gitu. Di dahsyat. Di open mic Jakpus waktu itu. lo Jadi mah, penonton. Nonton iya pertama sebenarnya kalau Alma sih sebelum stand up udah nonton stand up tuh dari 2015 Kak. Baru lahir langsung nonton ya? Enggak, itu udah 15 tahun dong. Tiba-tiba iya, langsung ketawa. Oh, jadi lu stand up Miyabi lo waktu itu ya? Gimana? Wow. Ada ya stand up-nya gue udah tahu. Apa ya Mbak? Sama Mbak Ira doang yang tahu. Apa sih stand up-nya ini? Ada ininya, ada acaranya. Ini dibahas nih. Tahu sumpah Mak, sumpah. Tuntas. Kalau stand up Miyabi itu bukan dapat tawanya, Tapi dapat ada nggak tahu gue Mbak Ira doang yang tahu gue begini Mbak. Iya benar. Tapi ada ya? Susah juga tuh. Cari aja deh di itu. Bagi linknya Mak. Di YouTube. Ketika Miyabi gitu. Bagi link gitu. Iya, jadi Tapi nonton apa dulu? nonton di kompetisi di TV. Oh, YouTube. Zaman-zaman suci, iya di YouTube juga. Ya. Oke. Tiba-tiba 2017 kan mulai ada kepikiran buat nyoba nih 2017. Akhirnya 2019 gabung. Jadi tahapnya di situ Mbak. Nonton dulu. Jadi katanya gue bisa deh stand up gitu. Jadi kepikirannya itu lo lagi ngapain? Misalnya lo lagi mandi. Aku kepikiran nih gitu. Tantang deh maksudnya. Tertantang karena emang demen menghibur aja orangnya. Masa gue gak bisa? Nah gitu gak sih? Sombong. Enggak gitu sih, enggak gitu sih Mak. Kayak lebih kayak kayaknya passion gue nih gitu. Kayaknya pengen nyoba deh. Pengen nyoba. Karena udah cukup lama penikmat stand up gitu, udah sering banget nonton. Gitu. Beda banget sama gue ya. Gue ya waktu itu gue masih zaman pacaran ya di kos-kosan. Oh. Mbak Nonton stand up. Mbak Gamila, kosannya bebas enggak? Bebas. Bukan kosan gue. Tahun berapa tuh? Numpang kosan orang. Lo barat dong, kiblat lo barat ya? Iya, jadi gue nonton kayak Robin Williams. Dan dia stand up-nya act out banget sampai keringet banget terus wah ngerokok apa gitu-gitu. Dan ngerasa terhibur banget sih, ngerasa kayak ini nih channel gue ketawa gitu. Kayak jadi random banget dia. Alasan itulah yang mengapa Mas Panji ikutan stand up karena pengen bikin Mila keringetan. Betul. Enggak sih. Simpulannya gitu ya Mak. Simpulannya ya. Mesti tanya sendiri sama orang. Tapi emang itu nonton kayak gitu. Nonton penting banget. Soalnya Zaman-zaman kan bajakan. di Bandung tuh ada namanya Kota Kembang daerahnya. Itu kayak pasar gitu. Emang DVD bajakan aja gitu. Terus kita bosan. Kalau gue kadang-kadang kayak pengen nyari yang unik-unik gitu, yang nggak ada di bioskop. Nah salah satunya itu stand up si Robin Williams itu. Terus nonton siapa lagi ya. Nah terus kebawa deh ke sekarang tuh apalagi kalau sebelum manggung
jadi suka nontonin stand up orang di entah di YouTube, entah di kadang-kadang di TikTok juga banyak. Oh iya. Sekarang udah gampang, maksudnya nonton tuh bisa lebih banyak platformnya ya Mbak. Bener. Terus gue nonton tapi gue kayaknya jalurnya ini algoritma lagi nih ya. Jalurnya emang stand up yang kayak tenang-tenang gitu, yang Dimitri Martin tuh, dia tuh cuman main gitar lalalala ngomong terus lucu gitu, terus kadang-kadang dia nyorotin penonton yang nggak ketawa, yang belum ngerti joknya kayak gitu. Tapi di Indonesia belum ada tuh, misalnya naik ke panggung tenang, tahu-tahu dibungkus kubur. kan Joknya meninggal lagi. jauh dari Iya ya, pemakaman horor-horor ya Maira. bisa. Iya berarti nonton komik penting. Sama menurut gue ini sih Mbak, apa namanya? Kita cari komik favorit nggak sih, biar seenggaknya kita tahu gue kayaknya Ada. pengen nulis materi kayak Taruh, dia taruh. gitu. Kalau komik favorit tuh kira-kira mencemari lo punya persona nggak? Enggak, maksudnya kayak lebih ke untuk belajar nulisnya sih Mak. Oh, belajar nulis. Kayak tipe-tipe lu komedi lu kayak gimana, kan ada yang tipe-tipenya mungkin kayak Bang Indra yang tenang-tenang, ada yang atraktif gitu kan. Iya, karena dari berbagai itu juga kalau lo tadi motivasinya lo lagi mandi keramas, ada kayaknya passion gue di sini gitu kan. Itu Maira aja nih munculin. Enggak, ayo. Udah nempel Maira. Passion gue enggak ya. Kalau gue passionnya salah deh kayaknya gue kayak ngerasa gue juga bisa gitu, gara-gara itu ya salah. Banyak hidup gue yang kayak gitu sih, gue juga bisa jalanin, nyesel. Tapi itu soalnya mempengaruhi itu. Gue nontonnya ini Dave Chappelle sama Louis CK. Nah, gara-gara motivasinya gue juga bisa, ketika nulis tiba-tiba kayak bisa nggak ya gitu. Berarti Bener sih, pengaruh Mbak, pengaruh. Iya, pengaruh. Tapi kan kalau misalnya lo mau baru belajar stand up nih, belum tahu nih setup itu apa sih, punchline itu apa sih, ada berapa teori sih untuk membuat materi stand up. Itu sebenarnya dari zaman dulu tuh bukunya udah ada yang dibikin sama Ko Ernest sama Kama Raditya Dika kalau nggak salah ya. Kalau di YouTube juga ada kalau nggak salah materi-materi yang penyampaian tentang stand up komedi, dasar-dasar stand up komedi. Nah, kalau sekarang nih lo bisa dapetin ikutan di Markas Komika nih, tipis-tipis respect. masuk Maira, Itu masuk. guru-gurunya, suhu-suhunya, Keren ya. Daftarnya gimana tuh Maira? Ya, Daftarnya gimana? bisa langsung lo lihat nih di Cek ininya, aja di di Instagramnya. medsosnya Markas Komika event atau Komika Pecahkan ya. Iya. Komika Pecahkan. Selain di sini juga maksudnya di di YouTube juga banyak pernah ngelihat gitu dari Bang Ridwan Remin, kayak pernah nulis deh setup punchline dasar-dasar banget gitu di YouTube ya ada nah kalau mau nggak salah lebih lengkap lagi bisa di Comika Pecahkan, teman-teman bisa ikutan. Abis Oke. itu lu praktekin deh di open mic-nya tiap hari Selasa. Benar nggak? Bener. Komika Pecahkan. Bisa Bener kan ikutan ya, Mbak? tuh. Iya, jam 8 malam. Jam 8 malam tiap hari Selasa. Itu memang yang berniat serius di stand up comedy, mau belajar bisa. Nggak ada paksaan sih, tapi Nggak di mana aja. dipaksain. Nggak ada Di mana paksaan, aja, bener. maksud gue kayak komunitas-komunitas juga Komunitasnya banyak sih. bener. Gabung komunitas juga penting banget sih. Dan Mbak. itu merupakan salah satu langkah ya, selain lo udah nonton, lo cari yang lo suka, lo ngerasa kayak ada nih selera gue arahnya ke sini nih gitu. Belajar teori. Nah, udah gitu ya udah cari Praktekin open komunitas. mic. Karena buat latihan rutinnya di sana. Karena gitu. biasanya komunitas itu yang lebih mengerti selain manggungnya gimana, nontonnya gimana juga. Crowdednya. Crowdnya suka udah ngerti juga. Maksudnya Iya. beda dengan ketika kita manggung dengan crowd yang nggak ngerti. Dan lo benar. bisa kombut tuh komedi buddy di komunitas. Kayak gimana ya, komedi buddy itu kayak emang lo ada unsur saling ya. Nah, buddy kan temen ya, maksudnya Bertukar lah. Tapi jangan salah ya, kadang orang tuh dia kombut hanya membawa keresahan, jadi belum nulis materi. Itu salah banget. Jadi dia seakan-akan kayak minta orang Minta yang dikombutin tuh minta bikinin gitu Iya, loh. itu yang salah Itu sih. salah Salah. banget. Jadi mestinya lo bikin dulu. Ini gue punya ini gimana Sampai ya? tuntas. Cuma nodong punchline doang tuh. Iya, Harusnya udah ada punchline dong. harusnya udah ada sendiri. Siapa yang kayak gitu, Mak? Spill. Coba Mahe.
Inisial mah. Kayak dia gitu. Rambutnya gimana? Tingginya Berat Nah, biasanya kayak gitu tuh. Zodiak. Jadi memang tapi jangan salah ya, kita belajar stand up itu nggak mesti jadi stand up comedian, nggak mesti jadi komika. Bener juga. Jadi public speaking, jadi MC. Pokoknya pakai banget ya ilmu stand up tuh. Bener nggak sih? Jadi Bener. fotografer. Jadi leader sendiri, jadi dari seorang direktur dia harus punya kayaknya Oh iya, jadi biar nggak bosen gitu loh bawahannya. bener. Gue pernah bikin workshop dengan perempuan berhak paguyuban gue. Paguyuban itu. 3 hari, dan itu yang datang beraneka ragam banget, dari sutradara film, Wow. pegawai bank, ibu rumah tangga, mahasiswa. Jadi benar-benar beragam banget backgroundnya. Semua kalangan ada ya, Dan Mbak. semua kalangan ada, dan emang kepake banget buat mereka dalam entah itu menulis saja, ngomong, Benar. dan emang harus dipraktekin. Iya. Intinya ujung-ujungnya praktekin. Kalau misalnya lo nggak praktekin, beda banget sih. Iya, makanya berarti banyak tuh ya tadi tips-tipsnya ya. Ya kayak Ada 17.000 ya tadi ya. kayak teman Banyak banget, saya banget ya. kayak teman kita Tewina itu kan dia seorang analis keuangan ya. Temen kamu, aku enggak. Kok bisa kali aku ini tuh? banget. Kok bisa? Aku tuh temennya David Nurbianto. Yes. Dia Yes, ayah ikhlas. Kece banget. Pinjam boleh nggak, Mbak? Udinya. Mau ukuran Excel ya? Iya. Dari kita ukuran aja. Iya, tapi funky banget tau. Hoodie funky banget tau kayak gini. Kita lagi ngomongin Tewina tadi, Abin. Iya, maksudnya dia kan Oh, serius gitu financial. loh. Kan dia mengenai Financial. tapi dia juga belajar stand up juga. Iya, Karena finance-nya nggak ngasih pemasukan. Lebih Emang boleh sejujur itu, Mbak Camila. Dark joke. Keren tau Tewina tuh kayaknya apa aja bisa ya Tewina ya. ya apa aja bisa. Kayak powerful gitu Tewina. Ini statement Energetic. menjilat ya. Energetik. Energetic. Tahu nggak sih penonton tuh nganggap tuh nonton kita 3 menit 5 menit tuh cepet banget gitu ya. Lo nggak pernah ngerasain di atas panggung 3 menit 5 menit tuh rasanya lama bener nggak sih? Apalagi buat yang baru-baru nih, tangan nih gemeteran wajar, keringet dingin keluar wajar, bahkan ada yang mual, ada yang pusing. Dan komika juga kan, komika yang udah profesional juga setiap mau naik panggung dia punya ritual sendiri, bener nggak sih? Ada yang bawa kembang-kembang kan waktunya mak. Gua. Kopi pahit, kopi manis. Sambil manggil dukun ritualnya. Iya, gue bakar dupa. Emang Tapi agak gua lain nih. ini loh, gue mempertanyakan juga sih. Menurut lo itu kalau misalnya lo nggak grogi, lo jadi bertanya-tanya nggak? Iya, kalau gue iya Mbak. bener, Gua nggak tahu kalau bener. gue naluri maksudnya dari dalam diri gue harus grogi. Iya. Biasanya kalau nggak grogi tuh gue malah nggak pecah Mbak. Iya, Kayak bener. ada semacam Kayak ada mitos semacam apa pemikiran-pemikiran. Tapi itu yang terjadi di gue gitu. sama. Kayak jatuhnya kayak gue ngeremehin panggung sih maksudnya. sama Ma juga gitu. Beberapa komik ada yang kalau dia grogi itu justru dar-dir-dor gitu. Heeh. Tapi kalau dia sebelum nampil gue biasa aja deh. Bahaya Jatuhnya itu kayak malah bahaya. bahaya. Aduh, takut gue Jadi ngebom merasa gitu. merasa sombong, kayak merasa takabur gitu ya, kayak di atas angin. Nggak taunya Sebenarnya nggak ngeremehin sih, nggak Mbak. ngeremehin. Nggak ngeremehin, tapi Nah, lebih ke kali. kayak takut aja gitu. Kok gue nggak deg-degan ya? malah bahaya ya, institusi kita tuh langsung Kalau jalan. kalau Mbak Gamila gitu nggak? Deg-degan pecah, nggak deg-degan biasanya ngebom enggak nih kayaknya. Enggak sih. Enggak ya. Maksud gue gini, bukannya gue ngeremehin, maksud gue berarti kalau misalnya gue ada yang lupa, nah itu bahaya gitu. Itu aja sih pikirannya ke sana. Karena pikirannya pasti udah pecah kemana-mana tuh, kayak ya itu buat pakai sepatu apa. kan dia, lo tahu sendiri, dia kan maunya tampil diem di atas panggung, penonton tertawa. Jadi itu yang jadi PR adalah penontonnya. Udah gak gitu lagi. Aduh ya Allah, maaf ya, masih remaja waktu itu. Salah kayaknya prinsipnya gitu ya. Tapi itu sih emang agak ada itunya sih, gue ada kayak ya udah gue ngasih ini gitu, kalau nggak diterima ya udah. Tapi belakangan sih memang gue merasa harus terus belajar gitu, merasa harus terus Sama-sama, kayak nggak bisa puas gitu. Pasti harus ada yang berubah, dan mudah-mudahan perubahannya karena yang lebih baik. Evaluasi ya. Biasanya juga kalau misalkan kita pecah Itu paling ngeri tuh evaluasi. nampil
pecah lupain biar kita bisa nulis lagi. Agak iya harus Tidak cari terlalu premis lagi. menikmati kejayaan masa pecah. Aduh menarik banget ya. Menarik banget ya topik kita Tips-tips kali ini ya. mulai stand up. Apalagi kita secara nih komika-komika perempuan yang pasti punya batasan-batasan dalam berstand up ataupun Iya ada batasannya. sebenarnya batasannya tuh kita sendiri sih yang bikin. Penasaran kan? Mau tahu kan? Yuk. Kita tonton podcast kita berikutnya. Iya, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.